Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama saya Adik, tentu di YouTube Adik Kopa Channel. Pada hari Kamis ini tanggal 2 bulan 6 tahun 2022, saya berada pas di depan gerbang makam pahlawan nasional, yaitu Teguh Umar Johan Pahlawan. Jadi nanti teman-teman, saya bakal mengambil video dari gerbang sampai ke dalam ya. Ya, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube Adik Kopa Channel, silakan ini pencet tombol subscribe, di like, aktifkan tombol lonceng notifikasi. Jadi bila ini bermanfaat untuk informasi, untuk ziarah makam Teguh Umar, silahkan di-share. Oke, terima kasih teman-teman. Ikutin terus Adik Kopa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya sudah sampai gerbang untuk memasuki ke makam pahlawan Teguh Umar Johan Pahlawan ya. Jadi ini ada kata-kata daripada Teguh Umar. Kita baca sama-sama ya. Menjelang penyerangan garnizon Belanda di kota Melabuh, tokoh Omar berkata, "Bengoh singoh getanyo jeb kupi di kedai Melabuh, atawa ulun akan syahid." Dalam arti bahasa Indonesia, besok pagi kita akan minum kopi di kota Melabuh atau aku akan gugur. Nah, ini adalah kata-kata daripada pahlawan nasional Teguh Umar ya. Teguh Umar Johan Pahlawan lahir di Melabuh 1854, gugur 11 Februari 1899 di Suak Ujung Kalak, Melabuh. Teman-teman, di sini ada dua jalan menuju ke makam ya. Jadi yang di sebelah kiri saya ini yang ada abang ganteng berbaju pink ya, karena di sebelah kanan saya ada juga yang abang ganteng baju merah. Jadi itu dari jalan atas ya, dari jalan atas lebih dekat kita. Kalau yang ini ada yang bilang ini adalah jalan bawah. Ya mungkin kami naik dari tangga dulu, nanti baru turun dari jalan bawah ya. Mari kita ke makam teman-teman.
teman-teman, sejarah singkat perjuangan Teku Umar dari tahun 1878 sampai 1899. Saya bakal mencoba membaca ya. Teku Umar lahir di Melabuh, Aceh Barat tahun 1854 dari pasangan Teku Cut Mahmud dengan Cut Muhani awal tahun 1878 telah mulai berjuang melawan Belanda. Dari mempertahankan kampung halamannya sampai wilayah Kutaraja dan Aceh Besar tahun 1878, Teku Umar menikah dengan Cut Nyak Din. Pasangan suami istri ini bergabung dengan pejuang-pejuang Aceh lainnya. Terus berjuang melawan tentara Belanda sampai dengan tahun 1893. 2. Fase 1893 sampai 1896. Memihak Belanda dalam kurung ya. Pada tahun 1893, Teku Umar dan pasukan memihak kepada pasukan Belanda sebagai taktik untuk memperoleh senjata modern. Teku Umar diangkat sebagai Panglima Besar perang dengan gelar Teku Johan Pahlawan. Oh, berarti gelar Teku Johan Pahlawan ya. Teku Umar dan pasukannya diserahi tugas sekaligus diberikan senjata dan biaya perang untuk mengamankan orang atau pejuang Aceh yang melawan Belanda. Taktik ini dijalankan Teku Umar untuk mengumpulkan senjata dan dana agar dapat melawan kembali tentara Belanda. 3 ya. Fase 1896 sampai 1899. Dalam kurung 11 Februari 1899. Melawan kembali Belanda. Pada tahun 1896, dengan taktik dan kelicikannya, Teku Umar bersama Cut Nyak Din dan Panglima, Panglaut, serta pejuang-pejuang Aceh lainnya untuk bergabung kembali melawan Belanda. Pihak Belanda marah besar atas tipu daya Teku Umar. Pada tanggal 10 Februari 1899, pasukan Teku Umar telah berada di Luk Bubun untuk menyerang Tangsi Melabuh. Rencana ini gagal karena dibocorkan oleh mata-mata pengkhianat dari orang Aceh. Tanggal 11 Februari 1899, Teku Umar dan pasukannya bergerak kembali menyusuri pantai Luk Bubun menuju Melabuh. Tentara Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Van Hestelan menunggu di Suak Ujung Kalak dan terjadi tembak-menembak. Teku Umar terlihat memegang dadanya. Sebelah kiri dan berlumur darah. Sebelah kiri yang berlumur darah. Teku Umar menghembuskan napas yang terakhir. Jenazahnya dilarikan oleh pengikut setianya ke Pucuk Lung,
Suak Raya, terus ke Rantau Panyang, ke Redep, kemudian ke Pasi Mengat, dan dikebumikan di samping makam ibunya. Setelah 6 bulan dipindahkan ke Gunung Glei, melintang di Desa Mugo. Setelah 8 bulan jenazahnya yang terakhir dipindahkan ke Gunung Glei Raya. Tameh di Mugo, Raya Kawai, 45 km dari kota Melabuh. Jadi kita menyaksikan teman-teman sekitar sini ya. Dan ada juga para wisata yang ziarah ke makam pahlawan Teguh Umar ya. Jadi teman-teman, bagi penziarah di sini tertulis ya, satu, pemberitahuan ya. Satu, bagi penziarah wajib berbusana muslim atau muslimah ya. Dua, dilarang merokok di dalam ruangan makam. Tiga, dilarang berfoto di dalam ruangan makam. Empat, dilarang berbicara yang tidak berfaedah. Kelima, menjaga sopan santun di area makam. Atas perhatian pengunjung kami ucapkan terima kasih. Tertanda pengurus makam. Jadi teman-teman, sama-sama kita jaga dan kita lestarikan di daerah makam pahlawannya ya. Yang terakhir pesan daripada kami Adik Kopa Channel, jaga kebersihan bersama ya. Jangan sempat panitia yang susah payah atau capek. Memang sudah tugas panitia, tetapi alangkah indahnya bersama-sama kita menjaga. Ada kita bawa snack atau makanan, bawa plastik untuk dibuang dalam plastik, terus kita buang ke tong sampah ya.
Jadi teman-teman, alhamdulillah saya sudah ke makam barusan. Ini saya mau ke mungkin ini Museum Teku Umar ya. Jadi saya bakal menunjukkan kepada seluruh teman-teman ya perjalanan ziarah ke makam Teku Umar ini ya.